Oke. Shalom semuanya. Ya, salam. Eh, Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya mau membagikan eh, sebenarnya ini kebenaran yang sudah kita pelajari di Zoom, tapi dan kebetulan tadi siang itu di mata kuliah dosen saya itu sebenarnya mau ngajar tentang akal sehat, tapi tiba-tiba dia kayak kayak nyambungin ke eh, kalau dibilang materi bukan materi karena itu kayak benar-benar diwahyukan gitu ke dia, maksudnya dia dapat dari Tuhan gitu. Dan itu sebelumnya kami dikasih tugas. Sebelumnya kami dikasih tugas kayak dalam makalah berpikir itu tentang akal budi. Dan itu juga kita sudah belajar di sini tentang betapa pentingnya akal budi kita dalam perjalanan kita gitu. Nah, di situ ada penjelasan dari makalah itu yang mengatakan bahwa orang Yahudi pada saat itu zaman Perjanjian Baru itu tidak percaya kepada Yesus karena mereka salah memahami Taurat, atau mereka salah memahami, ya waktu itu cuma ada Taurat. Mereka di situ dijelaskan mereka salah memahami Taurat. Nah, dari tugas kami itu disuruh yang tidak disetujui atau yang kalimat yang tidak dipahami gitu, dan saya memilih yang tidak disetujui. Hasilnya bukan tidak disetujui, tapi saya hanya menanggapi saja dari pernyataan itu tentang apa, tentang yang salah memahami itu. Karena saya juga sudah dapat di sini, jadi ya saya tuangkan ke situ gitu. Yang itu apa namanya, yang pikiran itu masih terselubung, mata rohaninya itu ditutupi oleh ilah-ilah zaman. Nah, itu saya tanggapi bahwa eh, sebenarnya mereka tidak hanya salah memahami Taurat, tapi justru mereka sangat paham dengan Taurat gitu. Tetapi yang lebih mendasar adalah eh, saya kasih referensi ayatnya itu dari yang 2 Korintus 3 ayat 14. Tapi sebenarnya keseluruhannya itu kan 2 Korintus 3. Jadi saya kasih 2 Korintus 3 ayat 14 dan saya bahas itu di situ di jawaban saya, bahwa situ tuh yang 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 saya tanggapi sebenarnya bukan karena salah memahami, tapi karena pikiran mereka itu terselubung gitu. Tapi belum, nggak tahu apakah sudah dibaca, tapi tiba-tiba tadi pagi waktu Pak itu masuk, dia langsung kayak, aku ada apa ya, aku ada hal baru katanya. Terus dia langsung kasih pertanyaan, menurut kalian kebenaran itu apa katanya. Dan dia malah nyuruh untuk tidak usah sebut, langsung jawab dalam hati aja katanya. Dan setelah itu dia menjawabnya sendiri, katanya kebenaran itu tidak akan bisa disebut kebenaran kalau em, tidak akan bisa disebut kebenaran kalau kebenaran itu tidak diperjuangkan gitu. Kalau hal yang kita anggap benar itu tidak diperjuangkan gitu. Sampai bahkan lebih ekstrim dia bilang, em, kalau kita tidak perjuangkan dengan keringat, air mata dan darah gitu.
Tapi dia malah lebih lanjut lagi ke tentang dari manusia. Manusia itu terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu trikotomi, dan yang dikotomi itu yang lahiriah dan batiniah. Nah, di situ dia jelaskan kalau tubuh kita, eh kalau roh kita mengkonsumsi hal-hal yang rohani, tapi dia jelaskan dulu yang rohani. Kayak rohani itu bukan eh, rohani itu berasal dari pewahyuan katanya. Di rohani itu berasal dari pewahyuan, bukan bukan eh, kayak membedakan gitu yang duniawi dan rohani. Katanya kalau kalau misalnya kita bercita-cita sebagai guru, sebagai dokter, atau apapun cita-cita yang duniawi itu bukan berarti duniawi berarti negatif, tapi positif juga itu netral, bukan berarti itu tuh negatif katanya. Jadi tidak bisa juga kita bilang duniawi kalau eh, tidak bisa kita bilang itu duniawi karena di sisi lain kita juga membutuhkan itu katanya. Dan dia pakai ayat Roma 12 ayat 1 dan 2 itu, apalagi yang bagian kedua itu, yang eh, apa tentang tentang apa ya itu? Tentang eh, tentang ya apa? Jauhkan diri dari hal-hal duniawi itu. Tapi yang lebih menarik adalah em, dia kaitkan dengan Paulus. Ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Nah, di situ kata dunia di situ bukan hanya berkaitan dengan yang negatif, tapi ada yang netral, kayak kayak kita makan itu kan duniawi, tapi itu tidak kayak dikaitkan dengan kayak grafik matematika yang negatif sama positif. Tapi kalau itu yang menjadi contoh roh uh, antara hubungan rohani dan duniawi. Dan apa dia jiwa kita kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi katanya kalau jiwa kita, dan itu dia baru dapatkan, sedangkan saya sudah pahami itu waktu di sini. Jadi waktu dia jelaskan, dia bilang, mungkin kalian belum tahu, ini kalian mungkin jiwa kalian mungkin nggak tenang nih dengar kebenaran ini katanya. Tapi kalau aku kayak bias, kayak santai gitu karena aku udah paham gitu. Jadi eh, jadi dia jelaskan misalnya roh itu bekerja dengan benar kalau roh kita itu bekerja dengan benar kalau pikiran kita itu mengkonsumsi hal-hal yang terang katanya. Lebih eh, pikiran kita mengkonsumsi hal-hal yang rohani. Tapi kalau pikiran kita, jiwa kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak benar, berarti roh kita akan gelap, katanya gitu. Dan itu benar, memang benar gitu. Eh, Setelah itu dia jelaskan tentang rohani. Dan rohani itu dia bilang bukan apa? Rohani itu bukan kayak kita nyanyi-nyanyi atau roh itu tidak bisa dipelajari. Maksudnya, oh iya, katanya rohani itu tidak bisa dipelajari dari apalagi kan kaitannya dengan kami teologi. Eh, hmm, Kaitannya dengan teologi, jadi dia bahas tentang hermeneutik, jadi ilmu tentang berkhotbah.
Jadi rohani itu nggak bisa didapatkan dari sekolah teologi dan mata kuliah hermeneutik katanya. Jadi setelah itu baru dia langsung kaitkan dengan kejadian Saulus, terus kejadian Saulus saat dia ke Damsyik. Itu kan Saulus itu ke Damsyik. Paulus itu kan termasuk orang Farisi yang benar-benar taat pada agama. Jadi dia menjelaskan pakai Saulus yang tentang rohani ini, tentang pewahyuan rohani. Jadi ya ceritakanlah tentang awalnya kenapa dia pergi ke Damsyik, ceritakan pokoknya secara spesifik sampai bagaimana dia bisa jatuh dari kuda gitu. Dan kami tuh menjawab bahwa dia tuh melihat cahaya yang sangat terang gitu. Dan dia bilang bahwa kenapa cahaya itu bisa terang katanya. Em, saya mau jawab sebenarnya, tapi dia langsung jawab duluan gitu. Maksudnya dia jawab sendiri pertanyaannya. Karena Allah itu adalah terang yang tidak terhampiri katanya. Gitu. Jadi eh, setelah itu di situ sebenarnya Paulus itu sedang mengalami pewahyuan rohani katanya. Eh, Kalian tahu kan kalau Paulus itu benar-benar Farisi yang mengerti tentang hukum Taurat, sangat mengerti katanya. Tapi dia tidak mengerti dengan tentang Yesus gitu. Itu kenapa katanya? Eh, Dia langsung kasih tahu ayat 2 Korintus 3 ayat 14. Dan kebetulan itu saya jawab di soal itu lebih dulu, udah seminggu, 2 minggu lalu. Saya jawab itu dengan 2 Korintus 3 ayat 14. Dan saya pikir mungkin dia baca jawaban saya, jadi dia bahas ini hari ini gitu. Tapi akhirnya dia malah jawab kalau dia malah ngasih tahu kalau dia dapat wah deh kayak dapat dari Tuhan gitu. Padahal kayak pikir aku itu kayaknya ini dari jawaban saya jadi dia bahas hari ini gitu. Jadi kayak gimana ya? Terus em, kembali ke Paulus tadi, terus dia eh, itu kenapa gitu. Terus kami baca yang ayat tadi itu 2 Korintus 3 ayat 14. Itu kenapa itu katanya. Jadi saya jawab eh, itu karena ada selubung mata rohaninya ditutupi oleh ilah-ilah zaman gitu. Setelah itu iya karena ada selubung. Jadi mereka itu jadi Paulus tidak bisa mengenal Yesus waktu itu katanya. Tapi pada saat dia sudah dihampiri oleh Roh Allah dengan cara yang tadi saya ceritakan, itu akhirnya dia bisa melihat dan mengerti tentang Yesus yang dia aniaya itu adalah Tuhan yang harus disembah gitu. Itu karena selubung itu sudah dibukakan dari mata hatinya dia, mata rohaninya katanya. Dan waktu saya dengar tadi siang waktu dia jelaskan itu kayak tegang, kayak gimana ya? Kayak tegang banget. Kok bisa gitu ya? Kok bisa sih bisa sama walaupun dia maksudnya dia baru dapat tapi kok bisa sama gitu. Itu kayak menandakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar mengerjakan kebenaran itu untuk eh, apa kebenaran itu untuk setiap orang gitu. Jadi eh, dan mungkin di kelas saya teologi A itu yang pahami itu hanya saya sebenarnya. Karena setelah dia jelaskan itu teman-teman lagi sedang bertanya eh, pewahyuan itu apa? Enggak, maksudnya selubung itu apa gitu kan. Jadi tapi yang saya tanyakan itu yang saya bingung itu
Katanya pewahyuan rohani itu pertama dia jelaskan katanya pewahyuan rohani itu harus kayak kayak didatangi Tuhan gitu kan. Tapi kayak saya nggak setuju gitu karena eh, yang dia jelaskan itu kayak sesuai gitu dengan pengalaman saya kan. Dan dia kasih juga ayat bagaimana kan ada yang nanya bagaimana kita eh, bisa mendapatkan pewahyuan rohani. Dan itu dikasih Efesus 1 ayat 17 yaitu kita harus meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dan itu kayak persis gitu dengan pengalaman saya. Sedangkan jadi eh, terus saya tanya, apakah pewahyuan itu harus seperti kayak hal-hal yang temporal kayak seperti ada cahaya atau dihampiri dengan secara seperti mujizat gitu. Jadi dia jawab pewahyuan tuh bisa begitu, tapi bisa bertahap, kayak bertahap-bertahap gitu. Gak harus kayak benar-benar kayak langsung didatangi, tapi secara bertahap katanya. Dan itu saya baru puas karena nggak seperti yang saya alami kan gitu. Jadi saya kesaksian tadi siang sih. Jadi tapi ada yang nanya selubung itu apa gitu. Jadi dijelaskan bahwa em, selubung itu kayak dijelaskan tentang Raja Herodes yang waktu kelahiran Yesus mau bunuh bayi-bayi itu. Nah, itu dan waktu dia tanya, Herodes kan tanya ke ahli Taurat yang bekerja di istananya. Dan sedangkan ahli Taurat yang ada di istananya itu benar-benar mengerti tentang hukum Taurat dan tahu bahwa raja dari raja yang lahir di Bethlehem itu benar-benar ada dan mereka mengerti itu. Tapi yang menjadi penghalang adalah Raja Herodes itu tidak suka, tidak suka. Jadi itu yang menjadi penghalang katanya. Itu yang menjadi penghalang em, kenapa mereka ahli Taurat itu tidak mau pergi menyembah. Tapi saya kurang setuju dengan itu. Kalau mereka mau benar-benar tahu tentang kelahiran bahwa yang lahir itu benar-benar apa? Membawa apa namanya? eh, juru selamat. Kalau mereka tahu bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, pasti mereka pergi menyembah kalau pikiran mereka itu benar-benar dibukakan. Tapi yang dijelaskan tadi siang itu kayak karena Herodesnya di nggak mau karena ahli Taurat itu bekerja di istananya, makanya mereka nggak pergi gitu katanya. Tapi saya nggak tanggapi karena kayak nggak dikasih kesempatan gitu. Terus ada lagi yang bertanya, apakah pewahyuan itu dikasih kepada semua orang katanya? Dan apakah eh jadi ada yang bertanya, apakah pewahyuan itu harus ke semua orang gitu? Jadi dijelaskan bahwa pewahyuan itu tergantung nggak, semuanya nggak sama, semua orang nggak sama, beda-beda, tergantung seberapa kita merindukan kebenaran itu, merindukan untuk mengenal Tuhan gitu. Jadi itulah porsi kayak sempurna kita nggak harus sama semua orang. Jadi itu yang dijelaskannya dan itu memang benar gitu kan. Dan saya aku belum nangkap sih. Aku belum nangkap bahwa itu termasuk kayak rema gitu. Itu udah akhir-akhir banget, kayak udah habis jam, baru aku nangkap, oh kayaknya ini kayak termasuk rema nggak sih gitu. Tapi si paknya nggak ngomong gitu, nggak ngomong kalau itu rema gitu. Jadi eh, yang saya yang saya mau sampaikan di akhir ini gitu, karena dikit lagi mau dimatiin lampunya. Jadi eh, maksud saya Roh Kudus itu bisa menyingkapkan hal yang sama gitu kepada
dosen saya yang sudah saya terima di sini dan banyak banget yang saya terima dari Zoom dan itu sangat membantu saya dalam kuliah gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak apa ya lebih unggul gitu karena saya udah punya dasar gitu udah punya dasar dan teman-teman yang lain itu masih dasar untuk hal Alkitabiah itu masih kurang gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa belajar karena sudah belajar di sini dan itu sangat membantu saya dalam kuliah. Apalagi nanti semester 2 itu akan ada pembahasan tentang wahyu yang simbol-simbol itu sangkakala, simbol-simbol apa eh, tujuh cawan murka dan materai itu akan dibahas nanti dan itu sangat saya sangat kayak excited gitu waktu udah dikasih tahu apa yang mau dipelajari di semester karena itu saya sangat senang karena saya udah ada materinya gitu. Itu saja sih. Kayaknya monyet bagus banget. Saya bisa ada dasar dari sini gitu. Bisa bisa kepakai gitu di sana. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Berikan tepuk Puji tangan Tuhan, teman-teman. terima kasih. Haleluya.